rahangnya ya, kedua ekstremitasnya ya, telinganya ya sudah terbentuk. Kalau di trimester ketiga pasti sudah kelihatan sama jenis kelaminnya apa, ya sudah kelihatan. Nah kalau ditanya bisa didengar kapan jantungnya, itu trimester 4 5 sudah terbentuk, tapi sangat kecil sekali kemungkinan untuk didengar melalui USG. USG pun masih apalagi namanya sorry, bukan USG, Lenek ya, sangat kecil kemungkinan untuk didengar dari jantungnya 45, nanti masuk ke 56 baru bisa didengar dengan baik ya, 5 ke 6 begitu. Terus kemudian jenis kelamin sendiri terbentuk pada semester ke-8 ke 9 ya, eksternal genitalnya ya. Biasanya ibu-ibu itu sudah penasaran apa sih jenis kelaminnya, dari 67 itu sudah mulai kelihatan sebenarnya, tapi tidak terlalu nampak. 67 itu masih dalam bentuk antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi tidak terlalu begitu kelihatan sekali karena dia kayak bentuk seperti ada labia. Apakah itu labia atau skrotum yang masih menutup, tapi dia punya ujung belum berkembang ya, banyak pedisnya itu berkembang atau tidak. Di situ 67 ya. Makanya biasa dokter bilang nanti apa namanya, semester berikutnya Ibu, minggu berikutnya Ibu baru datang lagi gitu kan. Jadi kan 67 sudah ada kelaminnya tapi tidak terlalu kelihatan apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Nah, pada saat 8 dan 9 8 dan 9 sudah jelas sekali apakah dia itu laki-laki dan perempuan. Itu 8 sebenarnya sudah mulai muncul juga. Nah, kemudian ini untuk HIV, infeksi retrovirus itu yang melewati transplasenta ya, pastinya pemaparan darah ya. Makanya ini HIV itu tidak boleh dilakukan apa namanya, melahirkan dalam proses normal, tapi harus melalui ini, melalui operasi ya, rubella virus ya, trimester pertama kematian janin ini sangat-sangat, makanya penyakit rubella atau virus ini pada trimester pertama harus diperiksakan memang nih, karena kalau tidak dilihat dan tidak dilakukan pemeriksaan tersebut maka akan mengakibatkan kematian janin atau abortus spontan ya, seperti itu. Herpes ya, herpes juga seperti itu. Pokoknya ada beberapa penyakit nanti saya akan sampaikan. Toksoplasmosis ya, pada trimester pertama itu pasti akan menyebabkan kematian janin. Ya. Nah, terus kemudian kalau tidak dilakukan pemeriksaan. Nah, kemarin sempat teman bertanya sama saya, gimana dok dengan toksoplasmosis, kena kira-kira kapan yang diberikan? Nah, sesuai dengan kalau kita lihat, ini nama toksoplasmosis kan dia akan merusak sel ya. Nah, sel kan terbentuk di sini, maksudnya zigot itu terbentuk pada trimester pertama. Nah, agar zigot ini aman, sehat, tidak ada gangguan dari luar pun, maka dari trimester pertama kita sudah melakukan pemeriksaan itu tadi toksoplasmosis kalau memang kita ada curiga seperti itu ya. Nah, jadi trimester pertama lebih bagusnya. Trimester kedua juga bisa, tapi itu kalau sudah terlanjur ketahuan ya, sudah trimester kedua kita berikan. Nah, kalau untuk trimester ketiga yang kemungkinan terjadi kalau dia sudah masuk ke trimester ketiga, infeksi sudah pasti ada, sekitar 65% yang terjadi ya pada janinnya. Kalau dia mengalami dia bawa berarti toksoplasmosis ya. Betul. Sifilis, penyakit sifilis ya. Ini farmakokinetik dan farmakodinamik selama dia kehamilan. Nanti adik boleh baca ya, adik baca seperti apa. Nah, terpental ya seperti itu. Ada molekul. Ini juga ini sama dengan obat-obat yang tadi saya sebutkan protogenik ya. Ini adalah definisi ya, definisi kategori risiko obat dalam kehamilan ini tadi sama. Tadi saya bilang vitamin C, asam folat ya, ini semua kategorinya boleh kita lihat. Ada boleh lihat baca. Nanti slide-nya saya saya kirimkan ke adik-adik. Si pemakaian obat dalam kehamilan sudah ya. Kategori obat aman untuk masa kehamilan ya, oke, ini sudah ya tentang kategorinya, pilihan antibiotiknya untuk TBC apa-apa ini tadi yang isoniazid TBC, penyakit TBC ya. Nah, makanya apa yang harus kita lakukan adalah disfungsi hati setiap bulan untuk menghindari ya terjadinya teratogis pada pasiennya. Terus kemudian farmakokinetiknya, untuk selama laktasi pemberian ya ASI yang paling saya sebenarnya masa pandemi ini masalah pada menyusui yaitu biasanya terjadi ada mastitis, candida, cacar air kalau memang ada, sitomegalovirus, hepatitis dan HIV/AIDS ya seperti itu. Nah, kalau mastitis penatasannya ya itu tadi kompres ya, kompres air hangat, kemudian dipijat lebih sering-sering supaya
berharap bahwa kelenjar air susunya keluar ya atau menyusui kalau ibu. Tapi ada kasusku kemarin masitis karena anaknya meninggal. Jadi bagaimana prosesnya? Yaitu tadi kita hanya suruh dia kompres, ada anak yang meninggal kan, kita kompres terus kemudian kita suruh kasih keluar, buang air susunya. Kan kasihan juga dibuang air susunya. Anaknya meninggal waktu itu kasusnya. Dan ternyata dia mengalami mastitis karena kan siapa yang mau hisap? Tidak mungkin suami, ada mungkin malu-malu juga suaminya. Nah, biasanya kita suruh dia ini, apalagi namanya dikompres air hangat biar dia lebih encer. Kemudian setelah itu kita pijat, ya pijat payudaranya supaya keluar air asinya sesering mungkin. Terus Candida sariawan ya biasa terjadi pada ini kategori juga kategori untuk memberi apa kategori obat untuk memberikan. Jadi ini beda untuk ibu yang hamil, beda untuk ibu yang apalagi namanya yang sedang menyusui. Jadi kalau dia apa ya dia selesai melahirkan, terus kemudian dia menyusui, maka ada pun obat-obat tertentu juga yang harus kita berikan sesuai dengan kategorinya. Seperti ini ya, L1, L2, L3, L4, dan L5. Safe, safer, moderate, safe, possibility hazardous dan kontraindikasinya bisa menyebabkan apa. Kategorinya ini. Nah, kalau kita lihat antibiotik kembali lagi amoxicillin ternyata lebih aman. Ya. Nah, memang amoxicillin itu aman, semua aman diberikan kepada apalagi namanya masih L1 ya. Terus kemudian cefadroxil, cefazolid ternyata aman juga ya. Jadi sesuai dengan keterangannya dia harus L1. Jadi tidak sembarang kita berikan obat pada ibu hamil, tidak juga sembarang kita berikan pada ibu yang sedang menyusui. Jadi kalau ada pasien tak datang, nah ini kita tidak tahu ini. Nah, terus ternyata dia menyusui. Jangan lupa juga menanyakan ibu selain alergi obat, ibu juga sedang menyusui kah? Begitu. Ibu sedang menyusui. Nah, itu juga pertanyaan yang paling sering dilupakan oleh oleh dokter-dokter umum. Ibu sedang menyusui. Dia kadang ibunya tidak memberitahu bahwa saya ini ada anakku umurnya 1 tahun lebih, sementara jarang dia bercerita. Kecuali kita yang menanyakan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang paling jarang apa namanya ketahuan. Sampai kalau sudah seperti itu kan kasihan juga buat anak bayinya kan. Kalau ternyata dia kategori obat yang kamu berikan adalah kategori L3 ya begitu. Nah, itu yang bermasalah nanti. Kayak seperti ini apa namanya ciprofloxacin kamu berikan L3 ternyata ciprofloxacin ini golongan cefalosporin generasi ketiga ya. Ciprofloxacin kok kasihkan L3 ternyata bermasalah ya kayak seperti atau clindamycin ya seperti itu. Jadi berikanlah obat-obat yang sesuai dengan kategorinya yang aman. Jadi tidak masalah kita cari tahu kategori sebelum memberikan pasiennya itu apa namanya obat, tanya dulu apalagi namanya ada alergi obat, dan yang kedua ibu menyusui atau tidak menyusui ya seperti itu. Terus apalagi ya ini nanti kalian ada bisa lihat obat yang menimbulkan masalah Pak dan waspada pada masa kehamilan ya sudah ini sama ya ini masa kehamilan saya gabung sebenarnya ini slide tuh yang lalu saya gabung sama ini. Obat yang menurunkan produksi ASI ya ada beberapa obat yang menurunkan kalau dia datang sama kita terus ternyata dia juga menyusui tapi ada juga berapa loh obat yang menurunkan produksi ASI apa saja itu yang bersifat hormon estrogen ya, obat-obat estrogen. Terus kemudian diuretik acid. Karena kemarin saya sudah kenapa? Karena dia kan mengeluarkan cairan. Golongan diuretik ini kan obat yang mengeluarkan cairan dalam tubuh ya. Nah, salah satunya adalah ASI. ASI kan ada ataupun apa namanya cairan amnion ya. Amnion yang ibu hamil itu juga tidak boleh diberikan ya diuretik. Karena cairan yang ada dalam tubuh ibunya pasti akan keluar karena pengaruh obat diuretik tadi. Terus kemudian antagonis serotin, terus kemudian agonis dopamin, ergotamin juga ya, itu yang tidak boleh diberikan pada ibu-ibu yang sedang mengasihi karena akan menurunkan produksi. Nah, ternyata antagonis dopamin contohnya ya, apalagi namanya metoclopramid ini obat anti muntah ya. Metoclopramid ini salah satu obat muntah dia ternyata meningkatkan produksi ASI ya.
obat anti muntah. Jadi kalau ada pasien datang terus kita bilang, dok, obat anti obat apa yang bagus untuk kita konsumsi selain Asifit ya dan kawan-kawannya ya. Terus kemudian tiba-tiba dia juga adalah kondisi ini, boleh kita berikan obat apa namanya antagonis dopamin ini yang merupakan metoclopramid ya, diberikan kepada ibunya dengan dosis dia diberikan 1 kali 1 atau sampai 2 kali 1 ya, seperti itu diberikan dengan dosis yang tertentu, 1 kali 1 hari 2 kali dalam sehari ya. Terus kemudian ini kriteria ibu hamil menyusui ya. Oke, nantilah kalian mendapatkan macam obat ini kriterianya. Tidak boleh lebih dari kalau apa namanya ibu menyusui ya. Oke. Nanti juga ini, nanti ada boleh baca ya obat yang lazim digunakan dan ekstraksi dalam air susu ibu. Obat yang lazim digunakan dan ekstraksi dalam susu ya, ini obat. Oke. Oke, sip. Nanti selebihnya karena sudah mau sudah jam 12, sudah siang. Karena kita mau